Saya pernah dalam satu forum itu mengatakan addictive gadget adalah pintu pembuka addictive pornografi. Bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi. Sekali lagi saya buka ya ini dari tab saya, pertanyaan-pertanyaan ini kalau ini dari orang tua ini, dari orang tua. Pertanyaannya cukup menarik ya. Pak Munif, apakah ada jaminan? Oh, jaminan ini garansi ya. Ketika anak kita menggunakan gadget, terhindar dari dampak-dampak negatifnya. Apa yang harus kami lakukan? Nah, ini pertanyaan. Mungkin orang tua ini sadar ya kalau zaman sekarang susah menghindari gadget dan internet, ya kan? Tapi apakah ada garansi gitu ketika anak kita menggunakan menggunakan gadget ya, itu terhindar dari bahaya-bahayanya ini? Bahayanya kan banyak ya Bapak Ibu ya, terutama addictive gadget, ketergantungan sama gadget itu luar biasa itu. Sampai saya pernah dalam satu forum itu mengatakan addictive gadget adalah pintu pembuka addictive pornografi. Bayangkan. Itu. Saya pernah menulis itu di artikel dan itu saya sampaikan di beberapa forum. Saya memang breakdown ya. Bagaimana itu dari addictive gadget hubungannya sama addictive pornografi. Dan itu disepakati oleh semua orang yang hadir. Nah, bagaimana sih sebenarnya gadget sehat ini? Penggunaan gadget secara sehat untuk anak kita sehingga terhindar dari itu. Nah, menurut pendapat saya, kalau anak kita dalam penggunaan gadget itu diberikan bekal bahwa sebetulnya bekal ini paradigma ya, bahwa gadget itu adalah alat, nah ini tools, alat untuk menyelesaikan tugas, itu insya Allah selesai masalah. Berarti kalau gadget digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan tugas, kalau tugasnya sudah selesai, selesai dong gadgetnya, selesai. Itu. Nah, kalau tugas itu diselesaikan dengan gadget dan internet katakanlah, maka biasanya terjadi efektif dan efisien. Ya kan? Tujuannya kesampaian tugas itu finish dan waktunya on time. Itu. Apalagi bisa punya nilai tambah lagi. Itu. Tapi ketika tugas itu sudah selesai, maka selesailah. Gadgetnya ditutup. Apakah kita bisa memberikan pemahaman paradigma kepada anak kita bahwa gadget itu sebenarnya alat. Jadi jangan sampai dia menyihir anak-anak kita untuk selalu menggunakannya. Karena dalam kehidupan anak kita tidak tiap hari ada tugas. Itu. Ini yang pertama. Ada lagi yang kedua menurut saya. Gadget itu akan menjadi gadget sehat ketika digunakan untuk pengembangan bakat dan minat atau passion anak kita. Nah, ini. Cyberspace adalah dunia atau wadah yang dahsyat sekali ketika kita isi dengan pengembangan bakat anak kita. Apakah kita atau anak kita dapat sesuatu informasi yang untuk mengembangkan bakatnya, yang berguna untuk pengembangan bakatnya, ataupun setelah bakat dan minat anak kita itu muncul jadi, itu dijadikan tempat untuk publikasinya. Nah, tapi kalau gadget ini tidak kita gunakan sesuai dengan pengembangan bakat dan minat anak kita, nah biasanya balik lagi dampak negatif yang akan muncul. Itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terhormat, teman-teman, yaitu untuk peningkatan kompetensi. Itu. Kalau gadget internet kita gunakan untuk peningkatan kompetensi kita, anak kita, luar biasa itu. Contoh, kompetensi pengetahuan. Luar biasa.
ya kan? Data-data, ilmu-ilmu pengetahuan terbaru semua tersimpan sekarang di cloud, di era cyberspace. Juga dengan keterampilan. Coba cek aja di YouTube betapa banyak tutorial-tutorial yang bisa dengan mudah dipelajari oleh anak kita. Sehingga anak kita terampil. Bahkan dalam pendidikan, lebih mudah anak kita belajar materi-materi ajar dari media sosial, katakanlah dari YouTube, Google, daripada dari gurunya di kelas. Dan juga untuk karakter, video-video motivasi, video-video inspirasi, itu keren sekali belajar karakter anak kita. Jadi kompetensi kita di 3 ranah itu kecapaian bisa, tercapai semua. Mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, mungkin nanti di kesempatan lain saya bisa menjelaskan bagaimana dengan digital sikap anak kita atau karakter anak kita itu bisa terbangun. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang terhormat, seperti fungsinya gadget dan internet sebagai media komunikasi. Ya kan? Itu bisa cepat sekali. Kita kalau kirim surat manual lamanya minta ampun, sekarang dengan email dan lain-lain itu sudah. Nah, media komunikasi ini yang harus difahami ya, itu. Nah, baik ini keluarga Google, keluarga besar Google, ataupun keluarga besar Microsoft ini luar biasa ya dalam memunculkan aplikasi-aplikasi baru ya untuk mempermudah komunikasi sekarang. Nah, artinya saya simpulkan, gadget akan menjadi gadget sehat ketika kita punya 4 pilar untuk anak-anak kita dalam membatasinya. Pertama, gunakan itu sebagai alat menyelesaikan tugas, kemudian pengembangan bakat dan minat, lalu pengembangan atau peningkatan kompetensi anak-anak kita, dan untuk komunikasi anak-anak kita. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.